Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Iya, terima kasih Bu atas waktunya hari ini ya. Saya dalam coaching ini tentang persiapan ibu supervisi nanti dalam kelas bukan mencari bukan membimbing sebenarnya, kita hanya berbincang santai tentang apa nanti yang dilakukan di kelas dan nanti kita saling diskusi apa yang kita mau bincang ya. Nah, Bu, kira-kira apa sih, saya mau dengar tujuan pembelajaran ibu di kelas nanti yang mau ibu saat mengajar. Ya, tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti harapannya siswa bisa dapat memahami apa saja sifat-sifat cahaya. Baik. Terus kemudian yang berikutnya selain memahami juga harapannya bisa membuktikan sendiri apa saja sih sifat-sifat cahaya dengan cara melakukan percobaan berkelompok. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi selain individu juga berkelompok ya. Jadi mereka juga belajar tentang bagaimana bekerja sama dengan orang lain ya. Itu sudah salah satu kemampuan tentang kompetensi sosial emosional ya. Bagaimana berrelasi dengan orang lain, otomatis dalam kelompok itu sudah dilatih. Nah sekarang Bu, saya mau bertanya, area pengembangan apa yang Ibu mau kembangkan nanti saat pembelajaran ini? Area yang ingin saya kembangkan terutama kepada kemampuan intelektual saya dengan cara menyampaikan materi dengan lebih baik, menggunakan nada yang jelas dan juga mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, harapannya juga bisa membantu atau memandu proses pembelajaran dengan lebih efisien dan efektif. Baik, terima kasih Bu, luar biasa. Ternyata Ibu sudah merancang sedemikian rupa pembelajarannya. Jadi sudah pertama memang betul ya Bu, kita harus mengembangkan diri dulu supaya kita menyampaikan materi itu dengan mudah dipahami, dengan menarik, supaya anak-anak tertarik dan menyenangkan. Tentu saja itu sangat baik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran Ibu. Nah Bu, sekarang kan tadi sudah tujuan sudah, terus yang mau Ibu kembangkan sudah. Nah pasti ini ada nih cara-cara Ibu untuk menyampaikan materi itu supaya yang tadi Ibu tujuan Ibu bisa tercapai. Ya, strateginya yang pasti kita harus menyiapkan perangkat ajar. Bagus. Terus kemudian materi harus memang sudah dipersiapkan, materi apa sih yang akan kita bawakan. Jangan sampai nanti kita keluar dari jalur materi yang harusnya kita ajarkan. Terus kemudian memberikan contoh nyata kepada siswa, karena kebanyakan siswa di sini lebih senang yang mereka alami setiap saat begitu. Kemudian yang berikutnya menyiapkan LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Baik, luar biasa. Ternyata banyak sekali yang Ibu sudah pahami ya, bagaimana tentang kebutuhan siswa, menyiapkan LKPD dan sesuai kebutuhan siswa ya. Setiap siswa pasti berbeda kan tingkatannya. Kemudian Ibu tahu bahwa pada usia-usia seperti ini pembelajaran itu harus yang nyata, konkret supaya mereka lebih mengenal. Luar biasa. Ternyata dalam coaching hari ini tidak banyak hal yang membuat harus saya dampingi, tidak seperti yang Ibu pikirkan. Wah sulit Bu ini. Ternyata Ibu sudah luar biasa. Selama ini mungkin Ibu belum menyadari bahwa kemampuan Ibu sudah sejauh ini. Terkadang kan kita harus ternyata sudah, setelah kita berbincang-bincang santai tadi, saya sudah melihat persiapannya sudah baik Bu. Nah, semoga nanti saat supervisi semuanya lancar, anak-anak juga senang, terus tujuan pembelajarannya tercapai. Baik Bu, saya rasa percakapan kita hari ini, coaching kita sampai di sini dulu. Nanti pada saat observasi dan setelah itu baru kita berbincang lagi tentang apa sudah tercapai atau belum. Terima kasih Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Tidak. Oke, sudah sarapan semua ya. Terima kasih untuk anak-anak semua yang pagi hari ini sudah datang, sudah hadir dengan semangat, dengan rapi. Tadi juga sudah ikut upacara, ada yang jadi petugas dengan baik. Terima kasih. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang cahaya. Nah, minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya. Bu Guru harap hari ini kita belajar sifat-sifat cahaya, anak-anak bisa tahu apa saja sifat-sifat cahaya. Karena hari ini kita akan melakukan percobaan secara berkelompok. Nanti Bu Guru akan bagi kelompok, kemudian anak-anak melakukan sendiri percobaannya untuk mengetahui sifat-sifat cahaya apa saja sih yang hari ini kita pelajari. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih.
Nah, sebelum kita bagi di dalam kelompok, sebelumnya kita Bu Guru sudah siapkan materi. Hadir kan? Oke, Bu Guru absen dulu ya. Baru absen. Nah, tadi kan sebelum kita masuk kelas kita sudah berdoa kan di lapangan. Agnes. Tidak ada. Kemana Agnes ini? Ada yang tahu sakit? Agustina, Alexa, Anton, Athanasius. Mana ini? Ada yang tahu? Cornelis. Cornelis belum datang ya sampai sekarang. Belum balik. Masih di sana. Christian Sambono, Christian Stanislaus, Lucy, Margareta, Maria Fatima, Maria Sea, Melce izin, Joseph Alvando. Oke. Oke, tadi Bu Guru sudah absen. Langsung sekarang Bu Guru mau kasih belajar anak-anak materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Contohnya seperti matahari, lampu, lilin juga bisa, senter juga bisa ya. Terus apa lagi kira-kira? Api juga bisa termasuk tadi lilin. Kemudian apa lagi kira-kira? Cahaya matahari. Yang paling utama adalah matahari yang kita butuhkan setiap hari. Kalau malam ada bulan, itu juga termasuk cahaya ya. Matahari kita sangat butuhkan karena kenapa? Kira-kira matahari kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti mencuci baju perlu matahari atau tidak? Untuk apa? Menjemur. Kemudian apa lagi? Contohnya kalau kita habis tanam padi, kemudian kita arit padinya, kita panen, terus kita apakan? Kita jemur, ya betul, Christian. Kita jemur butuh apa? Matahari kan? Kita menjemur padi, menjemur pagian. Kemudian apa lagi? Bikin ikan asin jemur. Benar sekali, bikin ikan asin pakai matahari. Kalau tidak ada matahari, ikan asin mau kering bagaimana? Ya, kan? Nah, betul. Oke, hebat, luar biasa. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada berapa itu? Hitung coba. 5. Ya. Oke, tadi kita sudah melakukan percobaan ya masing-masing kelompok. Ada yang melakukan percobaan cahaya merawat sifat cahaya merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya menembus benda bening, dan cahaya dapat dipantulkan. 5 ya. Nah sekarang lihat, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya kita ketika kita
Pelangi-pelangi, warna-warna, banyak warna tercipta di situ. Warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna orange. Itu yang dimaksud dengan cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna. Nah, seperti tadi yang pertama, cahaya sangat penting untuk kita punya kebutuhan. Yang paling utama untuk kalau tidak ada cahaya, apakah kita bisa melihat? Nah, contoh, misalnya matahari tidak ada nih. Saat malam hari tidak ada matahari kan? Gelap kan saat tidak ada bulan juga. Nah, itulah pentingnya cahaya. Yang berikutnya untuk tumbuhan. Cahaya juga penting untuk tumbuhan. Contohnya untuk melakukan fotosintesis. Itu cahaya. Untuk kehidupan sehari-hari manusia juga butuh cahaya. Mencuci, menjemur pakaian, jemur padi, jemur ikan asin dan lain sebagainya. Nah, oke. Setelah kita melakukan percobaan hari ini, akhirnya kita tahu kan sifat-sifat cahaya apa saja. Yang pertama, cahaya dapat diuraikan. Yang kedua, cahaya merambat lurus, menembus benda dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat oke. Setelah melakukan percobaan, belajar bersama teman-teman dengan kelompok, mengerjakan LKP, dan akhirnya anak-anak tahu nih ada 5 sifat cahaya yang bisa kita pelajari. Nah, setelah belajar ini apakah ada yang belum mengerti? Sudah. Ada yang belum bertanya tidak? Siapa tahu ada yang belum mengerti Bu Guru? Cahaya diuraikan itu apa? Ada? Apa? Ada sih? Cahaya diuraikan itu berwarna-warna. Cahaya dapat diuraikan seperti tadi yang dilakukan percobaan oleh Christian. Saat cahaya diarahkan ke matahari, dia membentuk apa, Christian? Berbagai warna yang ada di atas kaset CD. Itu yang artinya cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna. Nah, itu apa? Ada lagi? Tidak, sudah. Oke, anak-anak luar biasa hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah sangat-sangat antusias. Christian, ambisius. Kita sebagai manusia harus punya ambisi. Contohnya, yang anak-anak di sekolah lain tuh bisa ikut juara-juara kemana-mana. Masa saya tidak? Saya juga harus bisa. Nah, itu namanya ambisi. Berambisi untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya, contoh ya ini, misalnya Lucy belum lancar membaca, Nelce sudah lancar. Masa Nelce bisa, saya tidak? Saya juga harus bisa. Saya harus semangat untuk belajar membaca supaya semakin lancar sama dengan teman-teman yang lain. Itu ambisi bukan ambisi yang buruk ya, ambisi yang baik, ambisi untuk menjadi lebih baik. Oke, ada lagi? Ada, oke, luar biasa. Hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifat cahaya yang anak-anak sudah pelajari. Minggu depan kita belajar tentang cermin. Tentang apa? Cermin. Nanti harap kasih tahu teman-teman yang hari ini tidak hadir supaya besok minggu depan hadir. Kita minggu depan belajar tentang cermin. Bisa? Bisa. Oke, luar biasa. Sebelum kita istirahat, kita nyanyi satu lagu dulu, boleh? Boleh. Kira-kira lagu apa? Apa? 17 Agustus. Boleh, 17 Agustus karena kita masih merayakan suasana kemerdekaan. Apa ini kelompok berikutnya? Apa tugas kelompok berikutnya? Melakukan percobaan cahaya dapat diuraikan. Langkah yang pertama apa? Siapkan CD. Ini kaset CD. Nah, kemudian yang kedua, pergilah keluar kelas dan letakkan CD setengah menghadap ke arah matahari. Oke, sekarang ayo kita keluar. Bawa
CD-nya. Pelangi di dalam CD ini, lihat. Oke, sudah. Oke, kita sudah di luar. Sekarang yang berikutnya, letakkan CD setengah menghadap ke arah matahari. Nah, sekarang amati apa yang terlihat di atas kaset CD ini. Apakah ada warna-warna yang tercipta? Nah, ada warna-warna ya, ada biru, ada merah, ada kuning, ya kan? Ada hijau. Nah, ini yang dimaksud dengan cahaya dapat diuraikan. Nah, ini dia membentuk berbagai macam warna. Tuh, lihat. Nah, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna orange, hijau, ya kan? Nah, ini maksudnya dari cahaya dapat diuraikan. Nanti percobaan sudah dapat warna-warna di atas kertas CD. Tulis sini hasil percobaan kalian. Setelah CD kita arahkan ke matahari, terjadilah muncul warna-warna yang tercipta di atas kaset CD. Ya, sini tulis sini ya. Bisa? Oke, ayo sekarang kita masuk. Assalamualaikum Bu Desi. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Kita menindaklanjuti apa yang sudah Ibu lakukan kemarin observasi. Nah, saya melihat sebenarnya menurut saya sih sudah baik. Tapi sekarang saya mau bertanya kepada Ibu. Menurut Ibu apakah yang Ibu lakukan pada saat mengajar itu sudah baik atau ada yang perlu Ibu tingkatkan? Seperti itu silakan. Ya, terima kasih pada Ibu. Saya pribadi sudah cukup puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Hanya saja sepertinya saya juga harus memperbaiki atau mengembangkan diri lagi karena saya merasa kurang membimbing anak-anak dalam kelompoknya masing-masing dan kurang begitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik. Itu menurut Ibu ya. Kira-kira bagaimana dia untuk mengembangkan diri? Seperti apa yang Ibu lakukan? Tentunya saya banyak belajar, salah satunya melalui PMN, karena banyak contoh-contoh aksi nyata, kemudian perangkat ajar, asesmen dan sebagainya. Terus sering sharing dan berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat, terutama teman yang sudah pernah mengikuti guru penggerak, karena pasti pengalaman yang mereka miliki lebih daripada saya. Kita kan kemarin pada saat observasi saya tanya, Ibu apa sih yang mau dikembangkan? Kembangkan sendiri, tadi Ibu sudah jawab ya, saya mau belajar dari PPM, diskusi dengan rekan sejawat. Nah, terus kira-kira tujuan Ibu sudah tercapai belum dalam memandu proses belajar yang lebih efektif? Kalau dibilang sudah tercapai, sudah, tapi saya pribadi merasa sepertinya ada yang harus saya tingkatkan kembali. Sudah tercapai ya, tapi Ibu mau terus meningkatkan. Iya, saya kan harus terus belajar untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya secara terus-menerus karena kita kan tidak bisa mengambil itu saja. Luar biasa. Nah, itu tentang kemarin ini ya, memandu proses pembelajaran. Saya lihat juga sudah sangat bagus. Anak-anak juga tertarik, anak-anak aktif ya, apalagi bukan pakai langsung percobaan, langsung dengan hal-hal yang konkret dan senang. Nah, berikutnya Ibu mau kembangkan lagi atau ada upaya lain? Ya tentunya saya harus terus mengembangkan diri ya Bu, karena kalau kita tidak belajar terus-menerus kita kan terus monoton situ saja. Mengembangkan dirinya ya bisa salah satunya seperti tadi berkomunikasi atau sharing dengan teman, kemudian salah satunya juga saya berencana untuk mengikuti kegiatan penggerak. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu ya. Ternyata memang saya melihat Ibu betul-betul orang yang mau berkembang, yang mau belajar banyak untuk memfasilitasi anak supaya makin hari makin baik gitu ya. Bagaimana Ibu mengembangkan kemampuan sesuai emosional Ibu saya rasakan untuk belajar Ibu tidak yang marah-marah atau apa. Bagaimana kedepannya Ibu mau melanjutkannya seperti itu? Ya gimana ya, tentunya kita kan sebagai guru tidak harus selalu marah-marah saja kan, kita bisa menyiasati. Contohnya misalnya ada anak yang saling mengganggu atau apa, kita bisa menyiasati. Misalnya contohnya kayak ditanya maunya seperti apa gitu. Kemudian kenapa seperti itu, kita kan bisa bertanya kepada anak supaya kita tahu apa sih yang anak inginkan sebenarnya.
Contoh kalau kita mengajarnya cuma ceramah saja, padahal anak mau yang lainnya. Baik. Jadi mendengarkan diskusi ya, berkomunikasi, pendekatan, luar biasa ya. Jadi memang betul ya, sebagai guru kita tidak langsung marah, apapun kondisi di rumah atau kondisi di jalan, termasuk kelas sudah ceria ya. Saya lihat kemarin kelasnya ceria Bu, tidak marah-marah ini ya, sudah luar biasa. Sudah bawaannya, tapi ibu masih mau terus mengembangkan diri ya, itu suatu hal yang positif lah menurut saya. Nah ibu sekarang kan kemarin sudah baik, tapi ibu merasa masih ada yang dikembangkan terus belajar. Saya mau bertanya, ibu punya apa sih rencana ibu mengembangkan diri berikutnya? Rencana saya untuk mengembangkan diri yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan, belajar AMM, kemudian juga lebih berperan aktif dalam komunitas belajar, baik dari komunitas belajar SD Negeri Saksa ataupun komunitas belajar kelompok kerja guru di daerah ini. Kemudian tentunya saya ingin meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan saya dengan salah satunya ingin berencana mengikuti guru pemuda. Dari PNN gitu ya, yang dalam bentuk mandiri, terus kemudiannya kita aktifkan kembali ya, seperti pembel kecil kita di sini kita harus aktifkan ya, sebagai belajar lagi. Nah untuk PNN tadi tujuan yang ibu mau capai untuk apa sih kok harus belajar PNN? Salah satunya ya supaya kita mengetahui nih, karena ternyata banyak metode yang bisa kita gunakan, karena di PNN kan banyak aksi nyata. Oh ternyata contohnya salah satu contohnya kita mau mengajar tentang cermin. Oh ternyata kita bisa menggunakan metode ini nih dari lihat dari aksi nyata di PNN.